Apriani, boleh izin Parihani. Kemudian Bapak Ayahanda Kak dan Terusus Karibu tulang Muhammad Golkar. Kami mengucapkan sudah sering ya kemarin kan, tapi selama ini bincangnya memang masa kepala sekolah dulu SMK sering juga ikut, ya nggak asing. Malah saya di target perkemarin, tapi saya sudah niatkan 2024 mungkin baik kepada Ayah. Nah, kenapa kami merasa berkewajiban untuk datang pada sore hari ini? 2 hari yang lalu, kami atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Barus beraudiensi dengan Bapak Pejabat Bupati Pak Sugeng Rianta, melaporkan rencana hendak meletakkan batu pertama pembangunan Sekolah Tinggi Agama Islam Barus pada tanggal 8 Februari nanti. Laporan itu kami sampaikan dan minta agar beliau mendukung kegiatan itu dan sekaligus mengundang beliau nanti akan hadir di Barus pada tanggal 8 Oktober itu. Karena dalam perencanaan kami berharap nanti pada hari peletakan batu pertama itu ada peringkatnya. Kita pada pertama kali mau mengajak Pak Presiden Jokowi. Kalau nanti Pak Presiden tidak ada waktu, turun ke Pak Wakil Presiden, ya, Pak Mahfud Amin. Kalau tidak bisa juga Pak Mahfud Amin, nanti ke Menko PMK Muhajir Effendi, ya. Kalau nggak bisa juga nanti ke Menteri Agama Gusman Menteri Agama, ya. Nah itu khususnya itu jenjang. Kita berharap, kita doakan semua mudah-mudahan jenjang ini bisa kita, kalau bisa yang pertama itu alhamdulillah sekali, kalau tidak yang gitu. Nah, dalam bincang-bincang seperti itu, Pak PJ Bupati menggambarkanlah situasi Kabupaten Tapanuli Tengah tentang langkah-langkah yang sudah beliau ambil dan kemudian mengisahkan berbagai terobosan yang beliau lakukan. Dan ketika kita membuka juga dokumen YouTube, dokumen-dokumen online, ternyata memang Pak PJ Bupati ini sudah melakukan langkah-langkah terobosan dan yang terlihat bagi kita adalah terjadinya penghematan di berbagai bidang itu dalam proses pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, dalam bincang begitu itu, Pak Sugeng Rianta ini agak curhat dia. Nah, dia curhat itu. Apa curhatnya itu? Bahwa ternyata langkah-langkah yang beliau lakukan itu ada juga yang menentangnya gitu, ya. Dalam arti bahwa penentangan itu dilakukan oleh orang-orang dan dalam tanda kutip menurut informasi dari Pak Sugeng Rianta ini tidak berimbang informasinya itu gitu. Sehingga data yang dipergunakan masing-masing pihak itu berbeda-beda gitu. Sehingga sampai kepada gambaran yang sangat pahit itu, dia menceritakan banyak bertebaran spanduk-spanduk yang melakukan kritik terhadap kebijakan yang dilakukan itu, yang sebenarnya ketika kita lihat secara pure dalam informasi yang ada itu sebenarnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Nah, sampai-sampai beliau mengatakan, saya ini orang Muhammadiyah katanya. Lalu saya tanya, kalau begitu, kalau Pak Pejabat Bupati orang Muhammadiyah, berapa nomor bakunya? Saya tanya nomor bakunya itu. Ya, kalau saya hafal nomor baku saya.
Tersebut nomor baku saya itu 625855. Ya, itu nomor baku saya. Dia keluarkan anunya, dia keluarkan kartunya. Ini kartu saya, Prof katanya, kartu Muhammadiyah saya gitu. Dan saya ini kader Muhammadiyah gitu. Nah, itulah kami tangkap kemudian ya. Ternyata beliau itu melakukan kegiatan kebijakan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan semangat manhaj amar ma'ruf nahi mungkar itu gitu. Memang kalau kita lakukan secara tegas dan pasti amar ma'ruf nahi mungkar ini, banyak sekali orang yang merasa kegerahan itu, ya, kepanasan, ya. Sehingga muncullah kemudian spanduk-spanduk yang yang bertebaran itu. Saya sempat memfoto itu spanduk-spanduk. Itu ternyata redaksinya sama semua. Ya. Salah satu ini, kami mendukung DPRD Kabupaten Tapel Tengah awasi kinerja PJ Bupati Tapteng dari Tapteng, dari PD Muhammadiyah, dari Aisyah, dari Kokam, dari Nasional Asia, yang satu kalimat aja. Iya, satu kalimat aja. Yang tidak perlu kita mengerudukkan dahi dalam-dalam untuk sampai kepada kesimpulan ini pasti diatur oleh satu orang gitu. Ya, mudah sekali kesimpulan itu. Nah, oleh sebab itu kita merasa kita ini kan, saya bilang kepada Pak PJ waktu itu, sebenarnya tradisi kita di Muhammadiyah itu tabayun. Saja kita berharap hendaknya kita di dalam Persyarikatan Muhammadiyah ini menegakkan apa itu? Menegakkan manhaj yang menjadi pegangan kita dalam berorganisasi. Sampai-sampai beliau katakan, saya sudah telepon Mas Busro Muqaddas katanya. Ya, dia dekat dengan Pak Busro itu. Kata Pak Busro, tunggulah dulu katanya. Biarkan perkembangan terjadi gitu. Nah, dengan harapan seperti itu, kami kemudian sampaikan sekarang ini, tentu saja dalam posisi seperti itu, kami ini tidak dalam posisi dalam posisi mengharuskan kita melakukan apapun, tetapi sekurang-kurangnya tadi tradisi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah melakukan tabayun itu bisa kita lakukan, sehingga tidak ada kesalahpahaman antar kader ini, ya. Di sana kader juga, di sini kader juga. Itu kok masing-masing kader jadi apa itu? Jadi terjadi perbedaan pemahaman itu, betul. Nah, dengan demikian menurut hemat saya, tentu ini adalah proses yang sangat-sangat penting menjadi pertimbangan rasio kita dan juga tradisi kita bermuhammadiyah. Ya, karena betapapun selama ini kita ini berjuang di Muhammadiyah ini kan kita sering menyebut kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas gitu. Nggak ada sesuatu yang apapun yang membuat kita mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang mengganggu keikhlasan itu. Dan semuanya ini dalam proses untuk melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar itu. Nah, dengan demikian tentu dalam konteks ini saya pribadi sebagai mantan tadi saya sebut ketua Majelis Asmen Pendidikan PP Muhammadiyah selama 2 periode itu merasa bahwa semua nilai-nilai yang dulu kita tegakkan melalui persyarikatan ini hendaknya kita pelihara dan kita tumbuh kembangkan, ya, terus menerus secara kontinu itu tanpa henti. Saya kira itu yang dari saya. Mungkin saya mohon tambahan dari Profesor Rusmin Tumanggo. Silakan. Saya pernah menjadi peneliti, ya, sekolah penelitian dan memang peneliti. Jadi dalam penelitian itu cocok dengan konsep Muhammadiyah, tabayun. Kalau kita lihat di Yunus 101, kulinduru mada fis samawati wal ard. Gunakan pengamatanmu di situ, itu dipakai umum sesungguhnya. Gunakan pendengaranmu baik-baik, gunakan penglihatanmu baik-baik, gunakan penciumanmu bagus-bagus, gunakan pengecapanmu bagus-bagus terhadap apapun fakta, data, konsep, teori, filosofi yang diutarakan orang dalam kehidupan.
dalam kehidupan, dalam keilmuan, atau dalam kebijakan kepemimpinannya. Nah, jadi itu yang diajarkan bagi kita. Lalu kalau tidak tahu kita gimana? Nah, diajarkan Allah juga, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau nggak ngerti. Nah, gitu ya. Jadi oleh karena itu, jika ada kita lihat sesuatu, maka harus kita pakai dulu konsep yang sekarang jadi dipakai juga oleh wartawan. What, where, when, why, who, apa, siapa, di mana, kapan. Nah, jadi tidak berarti membuat spanduk. Kalau ada kita lihat, kita tanya dia, kami paham ada ini. Betul enggak itu, Pak? Nah, jadi itu yang tabayun tadi. Tanya dulu, oh iya berarti ada kesalahannya, ada kesalahannya. Nah, kalau begitu, buat surat resmi. Pak, kami Pak dari Aisyah, Media setelah kita diskusi, ini nampaknya yang tidak pas menurut Bapak, mohon diperbaiki. Surat itu bukan di spanduk. Begitu ya, bukan di spanduk. Nah, jadi saya ada berapa kali waktu saya konsultan di Departemen Agama, sering sekali itu ada, bahkan ada Kementerian Agama dulu, pendidikan agama tidak akan diadakan lagi. Nah, termasuk menteri yang datang kawan-kawan saya lihat, itu tidak cocok. Mari kita nulis di mass media. Saya anjurkan, jangan di mass media. Kumpul kita, pergi ke sana, kemudian surati baik-baik. Ini analisa kami Pak terhadap Bapak. Nah, sehingga saya tengok dilakukan kawan, alhamdulillah belum jadi pendidikan agama itu disatukan dengan PKN. Nah, gitu ya. Jadi kalau disatukan, ini PII kita ini tidak akan ada lagi tuh. Untuk kemana mereka kan gitu. Nah, jadi begitu. Nah, itulah kira-kira menurut pemahaman saya tentang kemuhammadiaan kita. Yaitu resmi tabayun, nah, tanya dulu, kita diskusikan. Ini kebijakannya, ini kelemahannya menurut Quran dan hadis. Ini kelemahannya menurut etika kita sebagai orang Muhammadiyah. Berarti kita tuliskan, Pak, dari pertemuan kita yang kemarin, maka kami menganggap yang ini sudah bagus, Bapak kembangkan, tapi ini ada masalah di sini, mohon diperbaiki. Ini saran kami dari Muhammadiyah, dari Aisyah. Itu yang sebetulnya yang benar. Jadi bukan bikin spanduk. Nah, saya baca juga spanduk ini. Kami sepaham dengan DPRD. Tapi tidak gambar sepaham yang mana? Kan DPR itu kan sepaham itu kan ada berarti pemikiran mereka, ada sikap mereka, ada perilaku mereka. Kalau kita dari konsep iman, al-imanu tasdiqu bi qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Yang mana yang dia tabrak ini? Kan harus tabayun. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu dasar kita untuk meliti sesuatu. Nah, jadi sesudah itu mudah-mudahan kita pasti disegani oleh kawan dan lawan. Nah, tapi kalau model spanduk-spanduk ditulis di koran, itu kan hanya untuk mengungkit emosi masyarakat, bukan menyelesaikan persoalan. Nah, gitu. Bila perlu, ini kelemahannya, kesalahannya, tembuskan ke DPRD. Nah, mohon dipertimbangkan pemikiran kami ini. Jadi, di situ boleh ada Cak Muhammadiyah, tapi resmi. Bukan di pamflet-pamflet. Bahkan bukan di koran. Nah, gitu ya. Nah, apalagi koran kita sekarang, ngomong kita satu, dia tulis tiga. Kan? Ngomong kita, dia tulis B. Nah, itu sedang muncul itu sekarang itu. Nah, inilah kira-kira dari saya. Jadi mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu, saya sepaham berjiwa besar. Apa berjiwa besarnya? Nah, berjiwa besarnya ialah datang tabayun. Nah, datang tabayun. Termasuk juga, kalaupun person-person, jangan atas nama apa, jangan nama organisasi. Ada pertanyaannya. Kalau nama Aisyah, nama Muhammadiyah, nama IMM, kapan rapatnya? Apa isi rapatnya? Sehingga itu putusannya. Harus jelas. Kalau saya sebagai peneliti akan bertanya, karena saya peneliti konflik. Nanti ibu bapak lihat di Google, di YouTube Usmin Tumanggor. Nah, konflik di Indonesia sampai Ternate, Poso, Ambon, Aceh, itu saya ikut masuk di dalam itu. Dan terakhir saya dengan tim Menko Polhukam menyelesaikan gereja di Singkil. Nah, pada tahun 2020
2017 kalau nggak salah. Jadi kita lanjut dulu. Jadi kalau ada itu, nah baru kita berbicara. Jadi sekali lagi, jangan pamflet-pamflet. Apalagi seperti tadi, jika saya sebagai peneliti, lepas dulu Muhammadiyah atau bukan, ini nama organisasi ibu bawa, bapak bawa. Sudahkah rapat, kapan rapatnya? Berapa anggota yang hadir? Sehingga ibu mengatasnamakan Asia, pimpinan Muhammadiyah. Kalau nggak ada itu, ya berarti kan cocokkah itu? Enggak. Itu kata kuncinya. Nah gitu ya. Saya tidak memihak kemana-mana kan, karena sebagai peneliti netral saja. Tapi itu kata kunci sebagai peneliti. Nah, kira-kira gitu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi mari kita berdua besar. Bahkan kalau menurut saya agak maju dikit. Nah, bukan maju dikit, memang beliau ini kan dia kan pemikirannya di atas itu. Jadi saya operasional. Beliau ini orang filsafat, tasawuf kan. Nah, tasawuf itu harus kita dalami kan. Kalau menurut saya ada baiknya kalau kita sesudah kita renungkan ini pertemuan kita ini, betulkah ada rapat di MM? Apa isinya? Apa konsiderannya? Bahwa ini kelemahannya, ini saran kami. Nah, kalau nggak ada itu, ya berarti kan mengatasnamakan organisasi kan person. Nah, jiwa besarnya datang ke beliau. Mohon maaf Pak, kami sesungguhnya semakin mendalam ini, sehingga kami tidak punya data betul tentang kebaikan Bapak dan kejelekan Bapak. Gitu aja dulu. Kami tidak tahu betul kejelekan Bapak, karena kami tidak teliti dengan benar. Oleh karena itu mohon maaf kami. Itulah dia. Nah, itu saya yakin orang siapapun itu senang orang melihat kita itu. Disenangi orang. Nah, jadi itu kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan sekedar bahan renungan ini. Bahan renungan. Ya, kita harus berpikir secara logis, kemudian ya kita harus open minded, ya harus kita buka wawasan kita, cakrawala berpikir kita, bahwa apa yang dilakukannya ya sebenarnya ingin memperbaiki kampung kita kan, seperti itu ya, ingin memperbaiki kampung kita, ya tentu saja ya ada resiko-resiko yang memang harus ditanggung. Jadi kan dia mungkin nggak minta juga kepada yang memberi tugas, kepada pemerintah pusat, tapi karena itu adalah tugas sebagai ASN, dia harus bertanggung jawab melaksanakan tugasnya itu. Intinya sih itu. Izinkan saya menyampaikan sebagai apresiasi mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Tapanuli Tengah. Muhammadiyah Tapanuli Tengah, seperti yang sudah sama-sama kita pahami tadi, bahkan Pak Prof juga menyampaikan, ada membaca berupa apakah itu spanduk ataupun itu baliho ya yang terpampang di sekitaran Kota Pandan yang secara kita menurut khitah Muhammadiyah itu terasa kurang patut. Namun perlu kita pahami di sana bahwa dari apa yang sudah kita kemukakan tadi itu saja, baik dari segi ukurannya, bahasanya, monogram, ya kan? Iya, sama dia. Itu berarti ada yang memesan, kan begitu ya kan? Nah, iya, ada yang mengkoordinir, kan begitu ya kan? Nah, jadi tentunya perlu kami sampaikan di sini, kalau itu murni, pure dari aspirasi pimpinan daerah Muhammadiyah, tentu mungkin gesturnya berbeda. Nah, ini menandakan kepada kita bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah secara, apa tadi yang dikatakan oleh Prof, setiap kita pengambilan keputusan itu kolektif kolegial, begitu Prof. Iya. Nah, itulah barangkali yang harus kita nalar, bahwa itu artinya di luar daripada kendali kita. Karena pada prinsipnya dan pada kenyataannya pun, pimpinan daerah Muhammadiyah itu dengan PJ Bupati itu tidak ada masalah. Pimpinan itu, kalau boleh memang pertemuannya nanti dihadiri oleh Pak Profesor, Pak Yunan, Pak Rosmin, silakanlah dirancang.
Jadi kalau pertemuan di Sibolga ini, kami pun menghadiri undangan Pak Suto nih ini Pak. Ada katanya Pak Yunan datang, Pak Rusmin Tumanggor, ada Ibu dari sana, kami hadir. Yang memang soal spanduk, soal baliho-baliho itu enggak ikut campur kami di situ. Karena masalah Tapanuli Tengah itu. Cuma saya ditelepon juga oleh pimpinan wilayah Sumatera Utara, bagaimana itu, apa yang upaya yang harus dilakukan. Saya sudah bisikkan juga sama pejabat bupati kita Pak Sugeng itu, Bapak coba saja undang pimpinan daerah, kapten, undang ortomnya sekalian semua silaturahmi ke rumah Bapak, sehingga komunikasi itu bisa dijalin kembali. Saya sampaikan juga itu. Waktu saya jumpa dengan Pak pejabat Tapanuli Tengah itu, ada juga orang yang ekspos, banyak juga yang marah-marah sama saya. Kenapa saya jumpa dengan beliau? Saya jumpa sebagai warga perserikatan, undang ke rumahnya bersilaturahmi saja, itu saja. Kita tidak ikut campur apa persoalan yang ada di Tapanuli Tengah. Meskipun apa yang dilakukan oleh Pak TJ itu, kalau dia berkenan dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya kita dukung itu. Malah saya sampai bilang, entah ada ya salah Bapak, makanya orang protes sama Bapak. Saya bilang sama Pak PJ itu, nah kita juga harus terbuka Pak, makanya undang mereka sehingga mereka bisa menyampaikan secara langsung kepada Bapak apa sesungguhnya yang mereka inginkan dalam kondisi pada saat ini. Jadi saya pikir itulah sambutan dari kami. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sibolga agak lengkap ini, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara ini hadir. Dan tentu saja pertemuan berikutnya kami juga berkenan hadir kalau diundang Tapanuli Tengah. Buatlah kegiatan di sana, bersilaturahmi kita balik ke sana dengan ortom-ortomnya. Sehingga masalah ini tidak terjadi lagi lah ke depan. Dan kalau bisa, ambillah baliho-baliho kita yang panjang-panjang di situ, diangkatlah itu. Ngapain di situ juga itu? Foto-foto orang juga. Sehingga kita sibuk juga jawab-jawab. Kirim-kirim orang juga sama saya. Ini kan gini. Apalagi IMM itu Sibolga Tapteng. Dan tentu saja kalau adalah upaya kita untuk memperbaiki, ya entah besok entah lusa kita angkatilah baliho-baliho kita yang dari situ, sehingga tidak ada lagi terlihat kita ikut-ikutan dalam persoalan yang ada di Tapanuli Tengah itu. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Ya, sudah dan mohon maaf sekali atas kekurangan.